Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri Azharada. Yang pada kali ini saya akan membahas tentang business model. Business model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Business model berbeda dengan business plan. Komponen ini lebih berfokus kepada bagaimana mendapatkan profit atau keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan. Tidak hanya itu, adanya model bisnis juga membuat kamu berbeda dengan bisnis kompetitor. Oleh karena itu, selain menentukan produk yang ingin diciptakan, seseorang juga akan mengetahui value atau nilai apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Dengan begitu, otomatis pelanggan akan menyukai produk atau layanan yang ditawarkan dari sebuah bisnis. Menurut Biplan, secara sederhana model bisnis dapat digambarkan menjadi 3 bagian, yaitu jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Lalu yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan, distribusi, pengiriman hingga proses penjualan. Yang ketiga, strategi harga yang digunakan serta metode pembayaran dan pelanggannya. Business model canvas yang akan kita bahas saatnya yaitu merupakan alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC berbentuk dokumen 1 halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk serta menyusun ide dengan cara koheren. Dan BMC atau Business Model Canvas itu untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Lalu yang kedua, memungkinkan Anda untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide Anda hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Lalu yang ketiga, memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Yang keempat, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Elemen dalam model bisnis canvas berikut ada beberapa sebagai berikut, yaitu pertama, customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang wajib ada di dalam model canvas yaitu segmentasi konsumen. Apapun jenis bisnis yang Anda miliki, tentukan dulu segmentasi pelanggan dengan tepat dari awal. Anda juga harus menentukan siapa saja yang akan menjadi target bisnis. Segmen pelanggan yang mana yang berpotensi membeli produk ataupun jasa Anda. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan segmentasi produk, antara lain yaitu customer jobs. Di dalam segmen ini Anda harus menentukan apa saja yang hal ingin dicapai pelanggan, masalah yang mereka hadapi, apa saja kebutuhan yang mereka miliki, bagaimana produk atau layanan Anda dapat membantu pelanggan. Yang B, customer gain. Segmen ini memuat tentang yang diinginkan ataupun yang diharapkan konsumen dari usaha Anda. C, customer pain, yaitu segmen ini akan menggambarkan emosi negatif apa yang bisa membuat konsumen mereka tidak nyaman, risiko yang ditakutkan, dan buruk. Nah, yang kedua ada value proposition, yaitu proporsi nilai konsumen. Setelah menentukan siapa saja yang menjadi target konsumen, kemudian Anda harus tahu bagaimana bisnis Anda dapat bermanfaat untuk para pelanggan. Value proposition ini akan menjelaskan bagaimana poin-poin ataupun nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis untuk segmen konsumennya. Agar lebih detail, dengan menjawab pertanyaan di bawah ini bisa membantu Anda dalam menyusun value proposition yang tepat, yaitu 11 value proposition menurut Alexander Osterwalder dan juga Eva Spigner, yaitu diantaranya yaitu pertama, newness, sebuah nilai kebaruan yang sebelumnya pernah ditawarkan oleh bisnis lainnya. Lalu yang kedua, performance. Ini adalah peningkatan performa ataupun kinerja bisnis. Lalu yang ketiga, customization. Produk yang bisa disesuaikan dengan keperluan individu pelanggan. Yang keempat, getting the job done.
adalah nilai dari membantu pelanggan dalam melakukan pekerjaan atau membantu memecahkan masalah tertentu. Lalu yang kelima ada desain, nilai dari sisi desain sebuah produk misalnya saja di industri fashion. Lalu yang keenam ada brand atau status, menunjukkan status sosial tertentu saat menggunakan produk. Yang ketujuh ada price, menawarkan nilai yang serupa dengan harga yang lebih murah atau terjangkau kepada segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga. Yang kedelapan yaitu cost reduction, nilai yang ditawarkan kepada pelanggan berupa pengurangan biaya dari kegiatan yang dilakukan. Misalnya saja kepada produk, aplikasi kasir, payroll, dan risk reduction ini adalah nilai yang berupa pemberian garansi terhadap produk dan juga layanan dalam hal pengurangan risiko. 10. Accessibility, memberikan akses kepada pelanggan yang awalnya tidak dapat memperoleh produk atau jasa tersebut. Misalnya saja program pegadaian yang sekarang bisa memungkinkan pesertanya untuk menabung emas tanpa perlu membelinya secara fisik. Yang ke-11, convenience, memberikan kenyamanan dan juga kemudahan kepada para pelanggan. 3. Channels atau saluran. Channel adalah media interaksi antara bisnis dengan para konsumen untuk menyampaikan produk dan juga layanannya. Penentuan channel ini merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Pikirkan dengan baik channel apa saja yang akan digunakan untuk menjangkau konsumen. Misalnya, dengan menggunakan media sosial, website, dan lain sebagainya. Yang keempat, customer relationship atau hubungan konsumen. Setelah mengetahui dan memahami segmentasi pasar yang sesuai dan channel yang akan digunakan, maka sekarang adalah saatnya untuk menentukan bagaimana bisnis Anda bisa berinteraksi dengan pelanggan. Ini bagaimana cara menjalin sebuah hubungan dengan pelanggan supaya mereka tidak mudah berpaling ke kompetitor. Contoh yang dapat Anda terapkan misalnya saja dengan memberikan potongan harga, mengadakan giveaway, atau menyediakan program membership. Yang kelima, revenue streamers, sumber pendapatan. Lemon Business Canvas yang satu ini menggambar sumber pendapatan yang berasal dari bisnis Anda. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu dikelola dengan semaksimal mungkin. Cobalah untuk pikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan bisnis yang Anda rintis.